Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bilangan kompleks. Baik, perkenalkan, nama saya Kasmawati, NIM 20700118078 dari jurusan Pendidikan Matematika kelas B angkatan 2018. Selanjutnya materi yang akan saya bahas yaitu submateri yang pertama yaitu konsep dasar bilangan kompleks. Yang kedua teorema de Moivre. Yang ketiga bentuk kompleks. Dan yang keempat akar bilangan kompleks. Yang kelima persamaan Cauchy-Riemann dan fungsi harmonik. Dan yang keenam atau yang terakhir fungsi eksponen dan fungsi logaritma. Selanjutnya saya akan membahas tentang konsep dasar bilangan kompleks. Pengertian bilangan kompleks: bilangan yang terdiri dari bilangan real dan imajiner, bilangan yang berbentuk X tambah Y dengan X, Y elemen R. Rumusnya yaitu Z sama dengan X tambah Y, di mana X itu sama dengan bagian real Z dan Y itu bagian imajiner Z, dan I itu sama dengan satuan imajiner sama dengan akar min 1. Contohnya yaitu Z sama dengan 3 tambah 4I. Nah, yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, C sama dengan himpunan bilangan kompleks sama dengan Z mutlak sama dengan Z mutlak Z sama dengan X tambah Y, X, Y elemen R, dan I pangkat 2 sama dengan min 1. Yang kedua, jika REZ sama dengan 0 dan IMZ tidak sama dengan 0, maka Z dinamakan bilangan imajiner murni. Contohnya yaitu Z sama dengan 4I. Yang ketiga, jika REZ tidak sama dengan 0 dan IMZ sama dengan 0, maka Z merupakan bilangan real. Contohnya yaitu Z sama dengan 3. Yang keempat, kesamaan bilangan kompleks. Misalnya Z1 sama dengan X1 ditambah IY1. Dan Z2 sama dengan X2 ditambah IY2, di mana Z1 sama dengan Z2 jika dan hanya jika X1 sama dengan X2 dan Y1 sama dengan Y2. Selanjutnya bidang kompleks, di mana Z sama dengan X, Y sama dengan X tambah Y. Nah, kita lihat grafiknya, di mana X itu sama dengan sumbu real dan Y itu sama dengan sumbu imajiner. Contohnya yaitu Z sama dengan 3 ditambah 4I. Nah, kita lihat lagi grafiknya. Bilangan kompleks, jarak antara titik X, Y dengan titik awal. Mutlak Z sama dengan akar A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Selanjutnya operasi aljabar. Misalkan Z1 sama dengan X1 ditambah IY1 dan Z2 sama dengan X2 ditambah IY2. Penjumlahan Z1 ditambah Z2 sama dengan X1 ditambah X2 ditambah I, Y1 ditambah Y2. Kemudian pengurangan, Z1 kurang Z2 sama dengan X1 kurang X2 ditambah I, Y1 kurang Y2. Perkalian, Z1 dikali Z2 sama dengan X1 ditambah IY1 dikali X2 ditambah IY2 sama dengan X1 dikali X2 kurang Y1 dikali Y2 ditambah I X1 dikali Y2 ditambah X2 dikali Y1. Kemudian pembagian, Z1
per Z2 sama dengan Z1 dikali Z2 pangkat min 1 sama dengan X1 dikali X2 ditambah Y1 dikali Y2 per X2 pangkat 2 ditambah Y2 pangkat 2 ditambah I X2 dikali Y1 kurang X1 dikali Y2 per X2 pangkat 2 ditambah Y2 pangkat 2. Z2 tidak sama dengan 0. Yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, negatif Z. Jika Z sama dengan X ditambah Y, maka negatif Z sama dengan negatif X dikurang Y. Kemudian yang kedua, Z pangkat min 1 sama dengan 1 per Z. Itu kebalikan dari Z. Jika Z sama dengan X ditambah Y, maka Z pangkat min 1 sama dengan X per X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 dikurang I, Y per X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2. Selanjutnya sifat operasi aljabar. Bagian A yaitu hukum komutatif, di mana Z1 ditambah Z2 sama dengan Z2 ditambah Z1. Z1 dikali Z2 sama dengan Z2 dikali Z1. Kemudian bagian B, hukum asosiatif, di mana Z1 ditambah Z2 ditambah Z3 sama dengan Z1 ditambah Z2 ditambah Z3. Kemudian Z1 dikali Z2 dikali Z3 sama dengan Z1 dikali Z2 dikali Z3. Kemudian bagian C yaitu hukum distributif, di mana Z1 dikali Z2 ditambah Z3 sama dengan Z1 dikali Z2 tambah Z1 dikali Z3. Kemudian bagian D yaitu elemen netral dalam penjumlahan 0 sama dengan 0 tambah 0i, di mana Z tambah 0 sama dengan 0 tambah Z sama dengan Z. Kemudian bagian E yaitu elemen netral dalam perkalian 1 sama dengan 1 ditambah OI 0i, di mana Z dikali 1 sama dengan 1 dikali Z sama dengan Z. Baik, saya akan menjelaskan tentang contoh soal, di mana bila Z sama dengan 2 kurang 3i, hitunglah Z bar pangkat 2. Nah, kita jawab yaitu Z sama dengan 2 kurang 3i, Z bar sama dengan 2 ditambah 3i, Z bar pangkat 2 sama dengan 2 dikurang 3i dikali 2 ditambah 3i pangkat 2 sama dengan 4 dikurang 9i pangkat 2 pangkat 2 sama dengan 4 ditambah 9 pangkat 2 sama dengan 13 pangkat 2. 13 pangkat 2 yaitu 169. Selanjutnya materi kedua yaitu teorema de Moivre. Misalkan Z1 sama dengan X1 ditambah Y1 sama dengan R1 cos theta 1 ditambah I sin theta 1, dan Z2 sama dengan X2 ditambah Y2 sama dengan R2 cos theta 2 ditambah I sin theta 2. Maka dapat diperoleh Z1 dikali Z2 sama dengan R1 cos theta 1 ditambah I sin theta 1 dikali R2 cos theta 2 ditambah I sin theta 2. Nah, nilai terakhirnya yaitu R1 dikali R2 cos theta 1 ditambah theta 2 ditambah I sin theta 1 ditambah theta 2. Jika
Z1 sama dengan Z2 sama dengan Z, maka Z1 dikali Z2 sama dengan R1 dikali R2 cos theta 1 ditambah theta 2 ditambah I sin theta 1 ditambah theta 2. Z pangkat 2 sama dengan R pangkat 2 cos 2 theta ditambah I sin 2 theta, sehingga Z pangkat 3 sama dengan R pangkat 3 cos 3 theta ditambah I sin 3 theta. Kemudian Z pangkat 4 sama dengan R pangkat 4 cos 4 theta ditambah I sin 4 theta. Kemudian Zn sama dengan R pangkat N cos N theta ditambah I sin N theta. Kemudian Z pangkat N sama dengan R pangkat N cis N theta. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang contoh soal. Bila Z sama dengan 2 dikali cos 30 derajat ditambah I sin 30 derajat, tentukan Z pangkat 3. Baik, cara penyelesaiannya yaitu kita gunakan rumus Z pangkat N sama dengan R pangkat N cos N theta ditambah I sin N theta, di mana Z pangkat 3 itu sama dengan 2 pangkat 3 dikali cos dikali 3 dikali 30 derajat ditambah I sin 3 dikali 30 derajat. Kemudian Z pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3 dikali cos 90 derajat ditambah I sin 90 derajat. Kemudian Z pangkat 3 yaitu sama dengan 8 dikali 0 ditambah I. Kemudian Z pangkat 3 yaitu 8I. Selanjutnya materi ketiga yaitu bentuk eksponen. Bentuk eksponen dengan menggunakan rumus Euler. E pangkat I theta sama dengan cos theta ditambah I sin theta. Secara umum dapat didefinisikan E pangkat Z sama dengan E pangkat X ditambah Y sama dengan E pangkat X dikali cos Y ditambah I sin Y, sehingga bentuk polar bilangan kompleks Z yaitu Z sama dengan R dikali cos theta ditambah I sin theta sama dengan RE pangkat I theta. Selanjutnya materi keempat yaitu akar bilangan kompleks. Akar bilangan kompleks, andaikan W adalah akar dari Z yaitu W sama dengan Z1 per N atau W pangkat N sama dengan Z, sehingga Z1 per N sama dengan R dikali cos theta ditambah I sin theta pangkat 1 per N, yaitu sama dengan R pangkat 1 per N dikali cos theta ditambah I sin theta pangkat 1 per N. Dengan menggunakan teorema de Moivre diperoleh yaitu Z pangkat 1 per N sama dengan R pangkat 1 per N dikali cos theta per N ditambah I sin theta per N akan dibentuk umum Z pangkat 1 per N sama dengan R pangkat 1 per N cos dikali theta ditambah 2 pi per N ditambah I sin dikali theta ditambah 2 pi per N, kemudian K sama dengan 0,1,2 sampai dengan N kurang 1. Baik, saya akan membahas tentang contoh soal, yaitu tentukan setiap akar dari Z sama dengan 2 akar 2 ditambah 2 akar 2I pangkat 1 per 2.
Cara penyelesaiannya yaitu Z sama dengan 2 akar 2 ditambah 2 akar 2I, di mana R sama dengan akar X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2. R sama dengan akar 2 dikali akar 2 pangkat 2 ditambah 2 dikali akar 2 pangkat 2 sama dengan R 8 akar 8 ditambah 8. Kemudian R sama dengan akar 16. Akar 16 yaitu R sama dengan 14, di mana delta sama dengan arcs tan sama dengan 2 akar 2 per 2 akar 2 sama dengan 1. Karena Z berada di kuadran 1, maka theta sama dengan 45 derajat. Theta sama dengan 45 derajat X pi per 180 derajat sama dengan 45 pi per 180 sama dengan pi per 4. Kemudian K sama dengan N kurang 1, kemudian K sama dengan 2 kurang 1, kemudian K sama dengan 1. Z pangkat 1 per N sama dengan R pangkat 1 per N cos theta ditambah 2 K pi per N ditambah I sin theta ditambah 2 K pi per N. Selanjutnya Z pangkat 1 per 2 sama dengan 4 pangkat 1 per 2 cos pi per 4 ditambah 2 K pi per 2 ditambah I sin pangkat pi per 4 ditambah 2 K pi per 2. Untuk K sama dengan 0, Z0 sama dengan 4 pangkat 1 per 2 dikali cos pangkat pi per 4 ditambah 2 dikali 2 pi per 2 ditambah I sin pangkat pi per 4 ditambah 2 dikali 0 pi per 2, di mana Z0 sama dengan 2 dikali cos pi per 8 ditambah I sin pi per 8. Kemudian untuk K sama dengan 1, Z1 sama dengan 4 pangkat 1 per 2 dikali cos pangkat pi per 4 ditambah 2 dikali 1 pi per 2 ditambah I sin pangkat pi per 4 ditambah 2 dikali 1 pi per 2. Selanjutnya Z1 sama dengan 2 dikali cos pangkat 9 pi per 16 ditambah I sin pangkat I sin 9 pi per 16. Jadi akar-akarnya Z0 sama dengan 2 dikali cos pi per 8 ditambah I sin pi per 8. Untuk Z1 sama dengan 2 dikali cos 9 pi per 6 ditambah I sin 9 pi per 16. Selanjutnya materi kelima yaitu persamaan Cauchy-Riemann dan fungsi harmonik. Persamaan Cauchy-Riemann dan fungsi harmonik. Cauchy-Riemann untuk Cauchy-Riemann untuk menguji keanalitikan suatu fungsi kompleks, di mana W sama dengan Fz sama dengan Ux, Y tambah IV X, Y. Delta U per delta X sama dengan delta F per delta Y, dan delta F per delta X sama dengan min delta U per delta Y. Untuk syarat Cauchy-Riemann yaitu Ux sama dengan Vy dan Vx sama dengan min Uy. Untuk fungsi harmonik, di mana delta pangkat 2 V
per delta X pangkat 2 ditambah delta pangkat 2V per delta Y pangkat 2 sama dengan 0, dan delta pangkat 2U per delta X pangkat 2 ditambah delta pangkat 2U per delta Y pangkat 2 sama dengan 1. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang contoh soal. Apakah fungsi kompleks f(x) sama dengan 2x dikali 1 dikurang y ditambah x pangkat 2 dikurang y pangkat 2 ditambah 2y? Cara penyelesaiannya yaitu u sama dengan 2x dikali 1 dikurang y sama dengan 2x dikurang 2xy. Kemudian yang f sama dengan x pangkat 2 kurang y pangkat 2 ditambah 2y. Kemudian delta u per delta x sama dengan 2 dikurang 2y. Kemudian delta f per delta y sama dengan min 2y ditambah 2 sama dengan 2 dikurang 2y. Kemudian delta f sama dengan delta x sama dengan 2x. Kemudian delta u per delta y sama dengan min 2x. Kemudian syarat Cauchy-Riemann terpenuhi jika delta u per delta x sama dengan delta v per delta y. Kemudian delta f sama dengan delta x delta f per delta x sama dengan min delta u per delta y. Syarat Cauchy-Riemann terpenuhi, maka fx sama dengan 2x dikali 1 kurang y ditambah x pangkat 2 kurang y ditambah 2y merupakan fungsi analitik. Selanjutnya materi ke-6 atau materi yang terakhir yaitu fungsi eksponen dan fungsi logaritma. Fungsi eksponensial untuk bilangan kompleks z sama dengan x ditambah y. Fungsi eksponensial didefinisikan dengan e pangkat z sama dengan e pangkat x ditambah y sama dengan e pangkat x dikali cos y ditambah i sin y. Jika diturunkan diperoleh d per dz e pangkat z sama dengan e pangkat z. Kemudian ada 4 sifat-sifatnya, yaitu yang pertama e pangkat z tidak sama dengan 0. Kemudian yang kedua e pangkat z ditambah 2 pi sama dengan e pangkat z fungsi periodik dengan fungsi 2 pi. Kemudian yang ketiga e pangkat z per e pangkat w sama dengan e pangkat z kurang w. Kemudian yang keempat mutlak e pangkat z sama dengan e pangkat x dan r e pangkat z sama dengan y tambah 2k pi. Selanjutnya fungsi logaritma. Z sama dengan re pangkat i theta, inz sama dengan in dikali re pangkat i theta. Kemudian inz sama dengan inr ditambah ine pangkat i theta. Kemudian inz sama dengan inr ditambah i theta. Secara umum dapat ditulis inz sama dengan inr ditambah i dikali theta ditambah 2k pi. Kemudian k sama dengan 0 kurang dari 1, kurang dari 2 sampai dengan seterusnya. Kemudian nilai utama inz sama dengan inr ditambah i theta. Selanjutnya saya akan membahas contoh soal. Diberikan bilangan kompleks z sama dengan min 2 akar 3 ditambah 2i
dituliskan bentuk eksponensial dari Z. Cara penyelesaiannya yaitu Z sama dengan min 2 akar 3 ditambah 2I. R sama dengan akar min 2 dikali akar 3 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 sama dengan akar 12 ditambah 4, yaitu sama dengan akar 14. Akar 14 yaitu sama dengan 4. Tan theta sama dengan 2 per akar 2 per 3. 2 per min 2 akar 3 sama dengan min 1 per 3 akar 3, yaitu theta sama dengan 5 per 6 pi. Jadi bentuk eksponensial dari Z adalah Z sama dengan 4I pangkat I 5 per 6 pi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.